Halo guys, selamat datang kembali di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Kita mulai lagi analisa di hari Jumat ini, penutupan candle weekly sekaligus candle monthly karena ini tanggal 29 dan hari Senin itu sudah tanggal 1 September. Jadi hari ini nanti pagi nanti tanggal 30 itu penutupan candle weekly sekaligus candle monthly-nya. Coba kita cek di weekly-nya ada apa. Coba kita naikkan di candle monthly-nya. Nah, ini dia guys. Selama 4 bulan terakhir ini tradingan kita itu hanya berada di dalam satu candle inside bar di bulan April itu, dan itu kita tandai sebagai high and low nya di struktur utama H4. Kalau kita turunkan di candle weekly sepertinya akan close di atas candle bearish weekly itu, dan kalau dia berhasil close itu biasanya dia akan naik lebih tinggi lagi harganya. Oke, karena kita hanya scalping bukan mode swing, kita cukup di time frame M15 maupun M5 saja. Kemarin hari Kamis kita analisa sampai di area ini. Analisa kita kemarin ketika sudah membuat validasi di M15 ini dan berhasil, kita kemarin berhasil buy di sini dan sampai membuat bos di high terakhirnya. Dan benar, ini yang di respect itu di skenario yang ini tidak di respect, dia langsung naik dan membuat swing low yang baru. Kita rapikan dulu. Kemudian harga terus naik, dia bos sampai di sini, dia pullback. Kalau ini pullback dan membuat high lagi, ini inducement. Kemudian sampai di sini dia pullback di candle bearish ini, membuat high yang baru, ini namanya inducement. Ketika inducement ini diambil, maka ini menjadi swing high atau kita singkat sebagai SWH saja. Kemudian swing high ini di break of structure kembali, maka titik terendah ya setelah swing high itu namanya swing low atau lower high kalau di market uptrend. Kemudian dia pullback kembali, ini menjadi inducement, dia naik lagi, kemudian dia masih terus naik sampai di sini. Kita cek apakah ini candle inside bar atau bukan. Kalau kita cek, kita zoom, ini lebih tinggi dari shadownya ini, jadi bukan inside bar. Jadi pagi ini kita sudah mendapatkan inducement yang berhasil diambil, maka ini namanya swing high yang valid. Kita tandai dulu. Ini inducementnya. Dan karena sudah diambil, ini swing high-nya.
Kemudian swing low-nya di bawah ini. Karena belum ada break of structure yang baru. Kemudian kalau kita mau buy, itu bisa kita tunggu di area order block di harga 3408 ini. Nah, di sini. Kita tunggu di situ atau di ekstrimnya. Di ekstrimnya itu di sini, tepat di swing low-nya. Kalau kita mau buy. Karena ini belum ada tanda-tanda validasi untuk buy, kita sebaiknya ambil sell saja di area ini. Di area ini dengan target yang pertama di order block M15 atau di ekstrimnya. Seperti itu. Kita rapikan dulu. Kemudian targetnya sampai kemana kalau mau buy? Coba kita ukur dulu dari bos terakhir. Bos yang sebelumnya maksud saya. Kalau dari bos yang sebelumnya itu sudah mencapai target di level Fibonacci 161 ini. Ini level 161 dan atasnya ini level 261. Kemungkinan dia retest dulu ke area level 0,768 baru dia naik lagi ke level 261 kalau dia uptrend lagi. Kalau kita ukur lagi dia itu mau retest atau koreksi sampai kemana juga bisa ukur menggunakan Fibonacci. Poin level 100-nya di swing low dan level 0-nya di swing high terakhir. Dan levelnya tepat di area order block di M15 itu. Jadi kalau mau nunggu buy memang sebaiknya di area ini untuk membuat bos kembali. Kita coba naikkan di M30 dan H1 untuk lebih kuatnya di area demand di M30 ataupun H1. Nah, ini dia. Kalau di H1 itu ini ada demand yang masih fresh dan ini demandnya biasanya kuat untuk memantulkan harga lagi ke atas. Tapi ingat di H1 ini ada candle bearish engulfing. Coba kita ukur, biasanya dia sampai ke level 161 juga. Oke. Demand H1 ini selevel dengan Fibonacci di 161 candle bearish engulfing-nya dan 261-nya. Jadi kalau mau sell itu masih bisa, tapi sebaiknya kalau mau RR yang bagus, sellnya di area Fibonacci 0,50-nya atau di harga kisaran 3420-an. Kita tunggu aja nanti di jam 7 lebih biasanya dia akan volatil kembali. Oke. Kita kembali di time frame M15, kita buat skenario untuk hari ini. Sekarang kita fokus di time frame M15. Jadi skenario pertama dia turun di area demand H1 maupun order block di M15. Kemudian dia naik untuk membuat
bos kembali di M15. Atau dia turun sampai ke ekstrimnya dan dia naik untuk membuat bos kembali. Kemudian skenario terburuknya dia turun tapi bablas change of karakter di swing low-nya. Kemudian dia retest, kita bisa cari sell. Karena di eksternal strukturnya H4 itu masih bearish. Kemudian kalau dia beneran uptrend itu sampai kemana, kita bisa ukur menggunakan Fibonacci retracement untuk mendapatkan level kenaikannya sampai di mana. Kalau kita ukur itu naiknya bisa sampai di harga 3440-an. Itu target untuk buy kita hari ini, mungkin sampai di bulan depan. Oke, sampai di sini dulu analisa harian kita untuk hari Jumat ini. Selamat berlibur di hari Sabtu dan Minggu besok. Semoga kalian rezekinya banyak. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.